Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai materi entropi informasi. Yang pertama, kami terdiri dari dua Vika Ahmad dengan NIM D12 dan saya sendiri, Inar Faiza Syahrani dengan NIM D12 Apa itu entropi informasi? Entropi informasi ini sering merujuk pada beberapa gagasan tentang keacakan, ketidakpastian, ataupun ketidakaturan. Umumnya, entropi ini mengukur tingkat ketidakpastian yang terkandung dalam data yang memberikan pemahaman tentang seberapa banyak informasi yang sebenarnya perlu kita simpan atau transmisikan. Kenapa entropi informasi ini penting? Jadi entropi ini membantu dalam merancang algoritma kompresi data yang efisien. Jadi dengan mengetahui entropi dari data tersebut, kita dapat menghilangkan redundansi dan menyimpan data dalam bentuk yang lebih kompak. Entropi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah duanya ada banyak informasi, yaitu banyak informasi berulang yang diperoleh dalam suatu datanya. Jadi semakin banyak informasi berulang yang diperoleh dalam suatu data, maka semakin rendah nilai entropi. Yang kedua, semakin bervariatif datanya, maka semakin tinggi nilai entropinya. Selanjutnya, entropi dalam pengkodean dan kompresi. Jadi entropi ini dia berperan sebagai nilai terkecil kemungkinan dalam kompresi data yang umumnya dikenal dengan batas bawah kompresi, yang dimana entropi ini memberikan batas bawah pada ukuran terkecil yang dapat dicapai setelah kompresi. Jadi tidak ada nilai kompresi yang dapat menghasilkan file yang lebih kecil daripada entropinya. Karena sekali lagi entropinya itu sebagai batas bawah dari kompresinya. Data dengan entropi rendah, contohnya data yang sangat berulang, dapat dikompresi lebih banyak dibandingkan data entropi yang tinggi, yang contohnya itu data acak. Kemudian poin kedua, efisiensi pengkodean. Jadi contohnya pada algoritma kompresi seperti Huffman coding. Huffman coding ini memanfaatkan nilai entropi untuk memberikan kode yang lebih pendek. Jadi kode yang lebih pendek itu diberikan kepada simbol atau karakter yang kemunculannya itu lebih banyak, yang lebih sering muncul. Dan kode yang lebih panjang itu diperuntukkan untuk simbol yang jarang muncul. Hal ini membuat ukuran file hasil kompresi menjadi lebih kecil. Kemudian untuk evaluasi algoritma kompresi. Jadi entropi ini berperan besar dalam mengevaluasi kerja logaritma kompresi. Jadi dengan menghitung nilai entropi, perhitungan tersebut dapat membantu dalam memilih algoritma kompresi yang tepat untuk data Anda. Semakin dekat nilai bit atau karakter hasil kompresi dengan bit per karakter dengan hasil yang diperoleh dalam entropi, itu semakin baik atau semakin efisien kerja algoritma yang digunakan. Selanjutnya masuk ke poin menghitung entropi. Jadi rumus entropi Shannon ini untuk setiap simbol kita akan mengkalikan probabilitasnya dengan logaritma basis 2 dari probabilitas tersebut. Hasilnya akan berupa bilangan negatif. Rumusnya itu seperti terdapat pada gambar dengan keterangan yang terdapat pada gambar. Selanjutnya untuk contoh sederhananya, di sini terdapat pada teks AABBBBCCC yang dimana itu pertama kita menghitung simbol yang ada dan frekuensi per simbolnya. A itu ada 2 kali, B 3 kali, C 3 kali, dan total simbolnya itu ada 8 simbol. Selanjutnya di sini kami menghitung probabilitasnya, yang dimana probabilitas dari simbol A itu 2/8 hasilnya 0,25, probabilitas B 3 dibagi 8 hasilnya 0,375, probabilitas C 3 bagi 8 itu 0,375. Selanjutnya langkah ketiga, kami menghitung entropi menggunakan rumus Shannon. Seperti yang telah teman saya jelaskan sebelumnya, yaitu di sini entropi pada simbol A minus 0,25 dikali dengan log 2 dikali dengan 0,25 itu hasilnya 0,5. Untuk entropi simbol B hasilnya 0,521. Untuk entropi dari simbol C itu hasilnya 0,521 juga. Dan terakhir itu kami menjumlahkan semua entropinya, yang dimana semua entropinya tadi kami jumlahkan 0,5 ditambah 0,521 ditambah 0,521 itu sama dengan 1,542 bits per simbol.
Jadi, entropi dari teks tersebut adalah sekitar 1,542 bit per simbol, yang berarti ini rata-rata kita membutuhkan sekitar 1,542 bit untuk mewakili setiap simbol dalam teks tersebut. Dengan cara ini, kita dapat melihat secara langsung seberapa dekat hasil kompresi kita dengan batas teoritis yang ditentukan oleh entropi tersebut. Selanjutnya untuk pengaplikasian entropi, yang pertama di sini ada membangun sebuah decision tree, yang dimana kita mencari atribut yang dapat mengembalikan information gain yang paling maksimal. Memaksimalkan information gain ini sama dengan meminimalkan entropi. Selanjutnya kedua itu ada cross entropi, yang dimana digunakan untuk menghitung seberapa banyak informasi yang hilang pada dua buah industri. Yang sederhananya fungsi ini menghitung selisih nilai entropi kedua distribusi. Biasanya di sini dimanfaatkan sebagai fungsi loss dan optimasi, yang dimana distribusi ini dibandingkan adalah distribusi dari ground truth dengan predicted value yang dihasilkan oleh model. Pada kasus ini, cross entropy ini harus diminimalkan. Selanjutnya yang terakhir itu ada maksimum entropi. Maksimum entropi di sini dapat digunakan dalam reinforcement learning untuk membuat aksi agen semakin tidak terprediksi. Dengan memaksimumkan entropi ini, maka distribusi probabilitas yang didapat akan semakin mendekati seragam, sehingga aksi yang diambil agen akan semakin acak. Maksimum entropi di sini terjadi pada distribusi yang seragam. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.